Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya, silakan untuk berdoa sebelum belajarnya. Mungkin oleh yang laki, silakan yang berpensi putih. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatah ya 'alim ya khabir. Good afternoon, everyone. How are you this afternoon? How are you today? Pretty good. I am good. I am happy. I am grateful. I am wonderful. So, hari ini adalah hari Selasa yang sebentar lagi kita bulan puasa. Apa? Iya, boleh. Hari Selasa. Apa kabarnya hari Selasa ini? Baik sekali, baik saja atau luar biasa. Apapun keadaannya, kita harus tetap menjadi pribadi yang berbahagia. Karena dalam Al-Quran surat apa ada yang tahu? Qul-qadillah birahmatihi Fabidhalika katakanlah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, Fabidhalika dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu. Mantap, falyafrahu. Maka yafrahu, berbahagialah kalian semua. Kita menjadi orang yang bahagia karena 99% penyakit muncul sebab dari pikiran. Apapun itu penyakitnya munculnya dari pikiran. Kanker, kantong kering itu dari pikiran. Satu bank yang paling aman untuk menyimpan uang di dunia ini adalah bank pikiran. Saya punya uang 1 miliar di bank pikiran, tapi sekarang nggak ada yang beli. Gak pernah berkurang uangnya, gak pernah ada yang nyuri, gak pernah bisa diambil juga. Pernah ada di bank pikiran. Bank pikiran. Dan kemudian saya mau absen dulu sekarang. Absennya adalah menyebutkan satu hewan yang berkaki dua. Kalau saya sebut nama Anda menyebutkan satu hewan yang berkaki dua. Aceh. Pak Aceh. Aditya Firdaus. Saya mana? Mula. Fauzan. Sami. Dr. Rahman. Sami. Fardan. Saya. Iya, Fardan. Ali Gunawan. Kita. Ria beruduk tahun beruduk oke lah, nggak apa-apa. Aisyah Merak Sitir Aulia lu apa? Banyak. Nur Aisyah itu Hasanah. Titik. Adinda Putri. Apa? Yang mana nih? Sawah Aditya. Rika Siti. Terus dibayar. Monyet.
Kamu tuh kan? Syafa Gangga Ayat Tanbin Kerja. Ayat udah Sibung. Sibung. Jerapah. Kucing. Soal. Jerapah. Daniel. Orang. Dugong. Dina Aulia Kasih nama panjang. Elsa di sini di bekas kota. Nah, saya ada beberapa lembar LKPD. LKPD adalah singkatan dari lembar kerja peserta didik. Silakan yang ada di kelompok ini 2 kelompok. Itu untuk 1 2. Biasa. Ini guys sih Pak. Oh iya ini guys sih. Silakan. 2. Ini mana kelompok 1? Iya. Mana? Iya. Kelompok 1, kelompok 2. Di situ ada petunjuknya dan ada beberapa pertanyaan. Silakan kerja kelompok menjawab isi dari apa yang ada di sana. Di situ ada materinya dan ada studi kasusnya. Ada 1 studi kasus. Silakan dijawab pertanyaannya. Yang laki-laki jangan merasa minder karena hanya cukup 1 orang Soekarno yang memerdekakan Republik Indonesia, tidak dengan beribu orang wanita. Tapi yang wanita jangan sampai kalah, karena tidak akan ada Soekarno kalau tidak ada ibunya. Silakan kerjakan semaksimal mungkin dengan kapasitasnya masing-masing. Ayo pada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya siapa? Ini perkenalkan nama kami, nama saya. Nama saya Fana, di sebelah kanan saya ada Rina, di sebelah kiri saya ada Igun. Kami dari kelompok Gerbong yang mulai kegiatan itu dari pemahaman kita. Pertanyaan mengapa pembagian waris harus memiliki ketentuan Allah? Karena dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian waris, bahkan dapat menimbulkan pertengkaran bahkan kekerasan dalam keluarga. Maju. Silakan diri mulai salam dulu dan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sami dari kelompok sebelah itu 2. Kelompok kawan, undur. Kayak apa ada kelompoknya? Ya silakan apa soalnya? Kenapa dia? Mengapa pembagian waris harus mengikuti ketentuan Allah? Ya begitu. Fokus. Apa yang mungkin terjadi jika pembagian waris dilakukan tanpa aturan syariat? Jawabannya akan mendirikan
Kamu dulu Sob. Jangan lihat itu. Menurut kamu. Kalau tidak menggunakan hukum syariat Islam harus gimana? Akan menimbulkan permasalahan. Silakan salam dulu dan nomornya. Ayah kemana nanti? Bacakan studi kasus Iya, lalu. judulnya warisan yang memecah saudara. Pak Hasan meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa rumah, sawah, dan sejumlah tabungan. Ia memiliki seorang istri, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Beberapa hari sebelum pemakaman, keluarga mulai membicarakan pembagian harta. Anak pertama mengusulkan agar semua harta dibagi sama rata supaya terlihat adil. Anak kedua setuju karena menurutnya mereka Hikmah dari pembagian waris. Mau seperti apapun detailingnya bagian waris, itu akan selalu yang adil bagi keluarga kita semua. Jangan sampai karena walaupun anu mengusahakan anak, misalkan ibu, ya, ibu kita yang sering berusaha dengan anak laki-laki, anak perempuannya misalkan tidak diperhatikan, atau kebalikannya, orang tua kita dekatnya ke saudara perempuan kita dan laki-laki tidak begitu diperhatikan, tetap ketika meninggal orang tua itu yang mendapat bagian lebih banyak adalah laki-laki daripada yang perempuan. Kalau dalam bahasa Sunda mah laki mah menanggung mah pasti di lahir kaya di tukang kaya, jadi kan menanggung. Perempuan mah Ngerengkol. ngeringkus ngais hiji berdua ngais mah ada bagian. So aya teh ngais dua langsung. Yang ngais ngapain dong? Eseng. Kucing ya, gini gitu. Ada diperhatikan benar. Kita sebagai agen perubahan dalam Islam, agen of change bahasa Inggrisnya, kita juga santri sedikit banyak tahu tentang hukum syariat, dan saya mewasiatkan berpesan kepada kita semua, nanti ketika kita sudah berada di masyarakat, ingatkan kepada masyarakat bahwa membagi waris langsung sehari setelah orang tua meninggal itu adalah hal yang harus dan wajar. Jangan sampai kayak itu seminggu 2 bulan kita lagi mau kemarin menyanyi habis berbagi harta, itu adalah perspektif yang salah. Adalah kewajibannya wasiat itu atau waris itu harus segera dibagi, harus segera dibagikan waris itu. Kalau dia berwasiat, wasiatnya tidak boleh lebih banyak daripada berapa? 1/3. Misalkan orang tua kamu berwasiat semua harta saya masukkan ke panti asuhan, itu tidak boleh diikuti, tidak boleh diikuti. Walaupun kumaha tuh itu si bapak kudu kieu, si bapak mah tak apal kan, orang kudu selamatkan si bapak, si bapak tak apal, orang lebih dari 1/3. Maka itu bagikan kepada hak ahli warisnya. Dengan ketentuan ini Allah Subhanahu wa taala itu menjaga diri kita agar berkeadilan, berkewajiban sosialnya tetap tentram, adil dan damai. Berapa banyak orang yang meninggalkan hukum waris akhirnya malah saling membunuh. Anak membunuh ibunya, ibu membunuh anaknya, saudara membunuh saudaranya. Walhasil hukum waris itu sangat memiliki kehidupan kita semua. Kalau dalam ayat yang lain, fil qisasi hayatun, ya dalam kisos itu ada kehidupan. Padahal di kisos itu kalau orang yang dibunuh ya dibunuh, tapi itu malah ada kehidupan dalam Al-Quran. Maknanya semua peristiwa yang Allah aturkan, semua aturan yang Allah tuliskan dalam Al-Quran
sudah mempertimbangkan emosi keadilan setiap manusia. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan doa setelah kita.